Nama aslinya adalah Hugo Cesar Macias Urena. Dalam dokumen aparat keamanan Meksiko, ia kerap ditulis sebagai Hugo H. Di dalam struktur internal kartel Jalisco Nueva Generation, ia lebih dikenal dengan nama El Tuli. Berbeda dengan tokoh utama organisasi yang namanya masuk daftar buronan internasional, El Tuli jarang disebut di ruang publik. Namun, dalam laporan intelijen militer Meksiko, ia secara spesifik diklasifikasikan sebagai Principal Hombre de Confianza, orang kepercayaan utama dari Nemesio Oseguera Cervantes yang dikenal sebagai El Mencho. Posisinya tidak berada di garis pertama suksesi. Ia bukan ahli waris dan juga bukan figur simbolik, tetapi perannya jauh lebih strategis. Ia memegang kendali atas dua elemen paling penting dalam sebuah organisasi kriminal modern: logistik bersenjata dan juga perputaran uang. Artinya, ia mengawasi distribusi senjata, pergerakan personel, serta aliran dana yang menopang operasi di berbagai negara bagian. Selama bertahun-tahun, El Mencho hidup dalam persembunyian akibat tekanan besar dari pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Nilai buronan yang mencapai jutaan dolar memaksanya berpindah-pindah lokasi terpencil di wilayah pegunungan, termasuk area seperti Tapalpa. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi langsung menjadi terbatas dan resiko kebocoran informasi meningkat. Disinilah peran El Tuli menjadi krusial. Ia bertindak sebagai penghubung dengan otonomi tinggi antara pimpinan tertinggi dan para koordinator regional. Ia mengoperasikan mesin organisasi dari lokasi yang lebih strategis, termasuk dari El Grullo, yang berjarak sekitar 100 km dari titik persembunyian bosnya pada hari terakhir mereka. Jarak itu bukan kebetulan, cukup dekat untuk memantau situasi, namun cukup jauh untuk menjaga keamanan pusat komando. Meski dikenal mengelola aspek finansial dan distribusi, perannya tidak terbatas pada meja perhitungan. Sejumlah penyelidikan dan penangkapan bawahannya pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ia juga memiliki pengalaman tempur langsung. Beberapa laporan menyebut ia memimpin kelompok bersenjata yang bertugas melindungi kepentingan organisasi di wilayah konflik. Gambaran ini diperkuat oleh budaya populer lokal, termasuk lagu-lagu narkokorridos yang menyebut namanya sebagai komandan lapangan. Statusnya sebagai figur sentral semakin terlihat pada peristiwa 22 Februari tahun 2026. Saat pasukan militer Meksiko melakukan penyergapan terhadap lokasi persembunyian El Mencho di Tapalpa, respon taktis pertama tidak datang dari anggota keluarga pimpinan, melainkan dari El Tuli. Dari El Grullo, ia mengambil alih koordinasi darurat. Dalam hitungan waktu singkat, ia memerintahkan mobilisasi, mengaktifkan jaringan komunikasi, dan diduga menawarkan imbalan sebesar 20.000 peso Meksiko untuk setiap aparat yang berhasil dibunuh. Langkah ini menunjukkan dua hal: ia mendapatkan akses langsung terhadap dana tunai dalam jumlah besar, serta kewenangan penuh untuk menggunakannya tanpa persetujuan tambahan. Reaksi cepat yang memicu blokade jalan dan pembakaran kendaraan di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa ia memiliki jalur komando langsung ke sel-sel bersenjata di tingkat bawah. Dari sini terlihat jelas mengapa ia disebut sebagai bayangan sang bos. Ia tidak menjadi simbol organisasi, namun ketika pusat kekuasaan terguncang, justru dialah yang memastikan roda tetap berputar. Untuk memahami peran Hugo Cesar Macias Urena secara lebih jelas, kita perlu melihat bagaimana ia bekerja di dalam struktur organisasi. Ia bukan bagian dari kelompok kecil yang merancang strategi besar jangka panjang bersama keluarga inti pemimpin tertinggi. Posisinya berbeda. Ia bertindak sebagai penghubung utama antara pimpinan yang bersembunyi dan para koordinator wilayah di berbagai negara bagian. Sebagai penghubung operasional, ia menerima perintah langsung dari atas, lalu meneruskannya dalam bentuk instruksi yang jelas kepada para jefes di plaza. Ia tidak perlu melalui banyak lapisan birokrasi. Otonomi yang ia miliki membuat proses berjalan cepat. Dalam organisasi yang terus menghadapi tekanan aparat, kecepatan adalah kunci. Selain menyampaikan perintah, ia juga mengatur pembagian sumber daya, termasuk di dalamnya adalah uang tunai dan perlengkapan bersenjata.
Dokumen pembukuan yang ditemukan di sebuah lokasi persembunyian di Tapalpa menunjukkan bahwa aliran dana yang dikelola sangat besar. Uang tidak hanya berasal dari perdagangan narkotika internasional, ada juga pemasukan dari pemerasan dan penguasaan mesin judi kasino di berbagai wilayah. Semua tercatat dengan detail. Tugas El Tuli adalah memastikan uang tersebut siap digunakan kapan saja. Dana operasional disimpan dalam bentuk tunai, bukan di bank. Tujuannya sederhana, agar bisa langsung dipakai untuk membayar anggota bersenjata, menyuap pejabat, atau mendanai pergerakan darurat. Saat ia tewas dalam penyergapan di El Grulo, aparat menemukan hampir 1 juta dolar Amerika Serikat dan lebih dari 7 juta peso Meksiko di kendaraannya. Jumlah ini menunjukkan bahwa ia memang memegang kendali atas likuiditas besar yang siap dipakai setiap saat. Perannya tidak berhenti dalam keuangan, ia juga mengawasi distribusi senjata dan perlengkapan tempur. CGNG dikenal memiliki struktur bersenjata yang kuat, dengan senjata laras panjang, amunisi dalam jumlah besar, dan kendaraan taktis rakitan yang diperkuat baja. Semua itu membutuhkan sistem pengadaan dan pengiriman yang rapi. Senjata tidak dibagikan secara acak, ada jalur, jadwal, dan pengawasan. Fakta bahwa seorang komandan bersenjata bernama Juan Pistolas yang ditangkap pada 2018 teridentifikasi sebagai bagian dari jaringannya menunjukkan bahwa ia memiliki kendali langsung terhadap unit tempur. Ia juga tidak bekerja dari balik meja, ia bergerak dengan pengawalan khusus dan siap menghadapi resiko di lapangan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik dalam konteks kartel selalu berhubungan dengan ancaman nyata. Sebagai penanggung jawab distribusi, ia juga memiliki akses ke jaringan komunikasi internal. Sistem radio dan telepon transkripsi antar sel berada dalam pengawasan struktur yang ia kelola. Infrastruktur inilah yang memungkinkan koordinasi cepat ketika terjadi situasi darurat. Semua ini menjelaskan satu hal penting. Kekuatan organisasi bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi siapa yang memastikan setiap perintah bisa langsung dijalankan. Dalam hal itu, peran El Tuli sangat sentral. Kemudian pada 22 Februari tahun 2026, operasi militer dimulai di Tapalpa. Targetnya sangat jelas, serangan dilakukan dengan cepat menggunakan pasukan darat dan dukungan udara. Beberapa menit setelah penyergapan dimulai, perintah balasan keluar dari El Grulo. Instruksi pertama adalah menjalankan narkobloqueos. Anggota di tingkat bawah diperintahkan membajak trus dan bus di jalan raya utama. Kendaraan itu diparkir melintang, kuncinya diambil lalu dibakar. Jalur antar kota pun langsung terputus. Tujuan tindakan ini cukup sederhana, yaitu menghambat pergerakan bala bantuan. Dengan akses jalan tertutup, pasukan tambahan tidak bisa bergerak cepat menuju lokasi operasi. Setiap blokade memberi waktu. Dalam hitungan jam, lebih dari 250 titik penutupan jalan terjadi. Gangguan tidak hanya terbatas di Jalisco. Aksi serupa muncul di Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, dan belasan negara bagian lain. Totalnya menjangkau sekitar 20 wilayah administratif. Skala ini menunjukkan bahwa perintah diterima secara serentak dan dilaksanakan tanpa kebingungan. Artinya jaringan komunikasi internal bekerja dengan efektif. Langkah kedua lebih agresif. Dana darurat langsung digerakkan. Ditawarkan imbalan 20.000 peso Meksiko untuk setiap anggota militer, angkatan laut atau garda nasional yang dibunuh. Strategi ini memperluas konflik, bukan hanya unit inti yang bergerak, tetapi juga kelompok afiliasi dan pelaku bersenjata tingkat lokal. Dengan intensif tunai, kekerasan menyebar cepat dan tidak terpusat di satu titik. Aparat dipaksa membagi perhatian, mereka harus menghadapi blokade, penyerangan sporadis, dan gangguan di berbagai kota sekaligus. Dampaknya langsung terasa pada masyarakat. Jalan tol ditutup, pom bensin dibakar, beberapa minimarket diserang, sekolah dan tempat usaha menghentikan aktivitas, transportasi umum berhenti. Dalam satu hari, sebagian wilayah berubah menjadi zona lumpuh. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana sistem logistik dan komunikasi yang selama ini dibangun untuk operasional rutin dapat langsung diubah menjadi alat krisis berskala nasional. Tidak ada jeda panjang antara penyergapan dan respon, semua sudah memiliki prosedur. Tanggal itu menandai puncak kendali operasional yang pernah dijalankan dari El Grulo. Namun situasi belum selesai. Tekanan berikutnya justru mengarah langsung pada sosok yang mengeluarkan perintah tersebut.
El Crulo bukan kota biasa dalam peta konflik ini. Wilayah tersebut berada di selatan Jalisco, sekitar 100 km dari Tapalpa. Kawasan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai zona kuat dan pusat logistik penting bagi struktur CGNG. Jarak itu memiliki fungsi strategis, cukup dekat untuk mengendalikan operasi harian, namun cukup jauh untuk tidak menarik perhatian langsung ke lokasi persembunyian pimpinan utama. Dari titik inilah kendali operasional dan finansial dijalankan. Pada 22 Februari tahun 2026, ketika operasi militer berlangsung di Tapalpa, intelijen militer secara bersamaan memantau lonjakan komunikasi internal organisasi. Aktivitas transmisi meningkat tajam dari wilayah El Crulo. Sinyal tersebut ditelusuri dan dipetakan melalui teknik triangulasi. Operasi yang digerakkan untuk menindaklanjuti temuan ini tidak dilakukan oleh kepolisian sipil. Unit yang diterjunkan berasal dari Sekretariat Pertahanan Nasional Meksiko, termasuk elemen pasukan khusus dan intelijen militer. Pengerahan pasukan elit dilakukan karena target diketahui selalu bergerak dengan pengawalan bersenjata lengkap. Penyergapan berlangsung dalam bentuk pencegatan dinamis. Kendaraan SUV yang digunakan Hugo Cesar Macias Urena terdeteksi saat ia berpindah lokasi di dalam wilayah El Crulo. Pergerakan tersebut diduga sebagai upaya menghindari pelacakan atau menuju titik komando alternatif. Pasukan militer melakukan pengandangan langsung sesuai dengan protokol internal yang berlaku bagi eselon atas organisasi. Tidak ada upaya menyerah. Kontak senjata terjadi di lokasi. Baku tembak berlangsung singkat namun intens. Setelah situasi dinyatakan aman, aparat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dan area sekitar. Dari lokasi tersebut ditemukan senjata laras panjang, senjata genggam kaliber militer, serta perlengkapan taktis lengkap. Selain itu, aparat menyita uang tunai dalam jumlah besar, sekitar 7,2 juta peso Meksiko dan hampir 1 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut jauh di atas nilai yang lazim dibawa dalam satu kendaraan penumpang. Temuan ini menjadi bukti langsung bahwa ia memegang kas darurat dalam bentuk likuiditas instan. Dana semacam ini digunakan untuk mendanai operasi mendesak, membayar unit bersenjata, atau melakukan transaksi yang tidak bisa melalui sistem formal. Penyergapan di El Crulo tidak hanya menghentikan satu individu. Operasi ini memutus simpul penting yang menghubungkan aliran dana, distribusi perlengkapan, dan koordinasi lapangan dalam satu kendali. Setelah titik itu hilang, keseimbangan internal tidak lagi sama. Struktur masih ada, tetapi sistem yang menggerakkannya telah kehilangan salah satu pengaturnya. Dan setiap organisasi yang bergantung pada satu penghubung utama pasti akan menghadapi konsekuensi setelahnya. Tanggal 22 Februari tahun 2026 meninggalkan dampak yang jauh lebih besar dari salah satu rangkaian operasi militer. Pada hari yang sama, dua figur kunci dalam struktur CGNG hilang sekaligus. Nemesio Oseguera Cervantes berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan simbol pemersatu. Hugo Cesar Macias Urena menjalankan fungsi yang berbeda. Ia memastikan uang tunai tersedia, senjata terdistribusi, dan instruksi terlaksana tanpa hambatan. Ketika keduanya tidak lagi berada dalam struktur, organisasi kehilangan dua pilar utama secara bersamaan. Otoritas strategis dan kemampuan operasional runtuh dalam satu waktu. Dampak pertama terasa pada sisi keuangan. Tanpa pengelola kas terpusat, akses terhadap dana darurat dan jaringan pencucian uang tingkat besar ikut terganggu. Distribusi dana yang sebelumnya terkontrol kini terpecah. Sel-sel di berbagai negara bagian harus mencari cara bertahan dengan sumber daya yang ada. Tanpa aliran rutin untuk membayar gaji pasukan bersenjata dan menjaga hubungan dengan pejabat lokal, resiko ketidakpatuhan pun meningkat. Komandan wilayah bisa memilih menahan keuntungan dari jalur mereka sendiri dan tidak lagi menyetorkannya ke pusat. Jika itu terjadi, rantai komando vertikal yang selama ini menjadi kekuatan utama akan melemah. Masalah berikutnya adalah suksesi. Struktur ini selama bertahun-tahun dibangun di atas loyalitas personal kepada satu figur sentral. Tanpa arahan langsung, tidak ada pewaris tunggal yang otomatis diterima semua pihak. Beberapa nama muncul sebagai kandidat kuat. Juan Carlos Valencia Gonzalez, yang dikenal sebagai L03, memiliki kendali atas sayap bersenjata elit dan kekuatan tempur besar. Di sisi lain, Audias Flores Silva menguasai wilayah strategis dan memiliki basis pasukan serta sumber dana sendiri.
Perbedaan kepentingan di antara para pemimpin regional berpotensi memicu konflik internal. Secara kartel di Meksiko menunjukkan bahwa kekosongan seperti ini sering berujung pada perpecahan. Ketika faksi-faksi mulai mengamankan rute dan aset masing-masing, organisasi bisa terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing. Di saat yang sama, ancaman dari luar tidak berhenti. Kartel rival seperti kartel Sinaloa dan kelompok lokal lain melihat fase transisi ini sebagai peluang. Wilayah sengketa seperti Zacatecas, Michoacán, dan Guanajuato menjadi titik rawan perebutan pengaruh. Kondisi ini memaksa struktur yang tersisa menghadapi dua tekanan sekaligus, persaingan internal dan serangan eksternal, ditambah operasi lanjutan dari militer Meksiko. Peristiwa di Tapalpa dan El Grulo menandai berakhirnya satu fase dalam sejarah CGNG. Namun bagi organisasi kriminal berskala besar, akhir satu kepemimpinan tidak selalu berarti akhir dari keseluruhan jaringan. Un saludo para el sobrino de mi papá Mencho, el comandante Giro. Ahí estamos a la pura orden de las 4 letras. El grupo Delta, mi Giro, comandante, ánimo viejón. Ahí A la estamos, orden. puras 4. A la pura orden, viejón. No más.